Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Vina Indriani NIM 203141038 dan teman saya Lisnaini Pangestika NIM 203141061. Di sini kami akan membahas materi pada sore hari ini dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, silahkan dipahami, dan apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih, selamat menyimak. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, bentuk-bentuk dimensi ideologi Pancasila. Yang ketiga, fungsi ideologi Pancasila. Dan yang keempat, ideologi negara-negara di dunia. Materi yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi adalah suatu alat yang digunakan untuk mendefinisikan aktivitas politik yang telah berkuasa atau dapat digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan politik atau cultural management yang dijadikan sebagai suatu muslihat manajemen budaya. Abdul Ghani, tahun 1972, halaman 20. Ideologi mempunyai fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan dan senasib atau seperjuangan sebagai satu bangsa. Namun, di sisi lain, ideologi justru rentan disalahgunakan oleh elit politik atau elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan dan melakukan hal-hal untuk kepentingan mereka sendiri. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan berdirinya suatu negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa ini merupakan pandangan atau cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai yang terdiri dari nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan negara tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk dimensi ideologi Pancasila. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebinekaan atau pluralitas masyarakat yang tinggi, di mana Indonesia memiliki berbagai macam agama, suku, bahasa, ras, etnik, tradisi, budaya, adat istiadat, dan beragam. Sehingga Indonesia membutuhkan ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya ideologi Pancasila ini telah berhasil menjadi alat pemersatu negara Indonesia yang memiliki keberagaman. Nilai-nilai dalam sila Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat negara Indonesia. Pelestarian ini dapat dilakukan khususnya melalui pendidikan formal, karena pendidikan ini mempelajari berbagai nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Pancasila begitu kuat dan telah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya senantiasa dijaga, dilestarikan, serta dijadikan sebagai pandangan hidup bersama. Dengan demikian, diharapkan bahwa ideologi Pancasila tidak hanya sekedar sebagai identitas bangsa saja, tetapi memiliki makna yang lebih dari itu.
Menurut Alfian, tahun 1990, kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalam dirinya. Dimensi yang pertama yaitu dimensi realita. Dimensi ini berkaitan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real, berakar, dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu dimensi idealisme. Dimensi ini berkaitan bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan hanya sekedar lambungan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya. Dalam praktik kehidupan bersama, mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan. Dimensi ini berkaitan bahwa ideologi tersebut mempunyai keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran baru yang lebih relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Osman dan Alfian, tahun 1990. Fungsi-fungsi ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menyatukan keberagaman bangsa Indonesia agar keberagaman itu dapat dijadikan sebagai kelebihan tersendiri bangsa Indonesia. Yang kedua, mempersatukan bangsa, memelihara dan menentukan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan, sehingga dapat menciptakan rasa Bhinneka Tunggal Ika dalam jiwa masyarakat Indonesia. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia, sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian, menggambarkan cita-cita bangsa, ke arah mana bangsa ini akan bergerak. Yang keempat, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Dan yang kelima, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menurut Surjanto Puspowardojo tahun 1990, ideologi mempunyai berbagai fungsi, yaitu memberikan yang pertama, struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapatkan merupakan landasan untuk dijadikan sebagai alat untuk dapat memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. 2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan dan pengetahuan yang mampu memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai norma-norma atau nilai-nilai yang dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap bangsa untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai bekal dan jalan bagi suatu untuk dapat menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati,
serta memolakkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. D. Ideologi negara-negara di dunia. Ideologi sangat penting bagi suatu negara yang baru merdeka dan negara yang sedang berkembang. Fungsi ideologi menurut Prof. W. Howard Wiggins adalah sebagai sesuatu yang concrete and deepen the identity of their people, yakni sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Namun, menurutnya, ideologi di negara-negara tersebut hanya sekadar sebagai alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Belanda sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada 4 prinsip, yakni yang pertama persatuan nasional, yang kedua solidaritas, yang ketiga non-kooperasi, dan yang keempat kemandirian. Pancasila merupakan ideologi yang sempurna karena ideologi ini bersifat dinamis, fleksibel, lugas, dan jelas. Artinya, ideologi ini dapat menerima ide atau gagasan ideologi lainnya. Ideologi ini juga memuat nilai-nilai yang ada dalam ideologi lain yang telah terangkum secara sistematis dan menyeluruh. Lanjut, materi yang selanjutnya yaitu macam-macam ideologi yang dianut oleh berbagai negara-negara. Terdapat beberapa macam ideologi yang dianut oleh berbagai negara-negara. Antara lain, yang pertama, ideologi komunisme. Komunis merupakan salah satu ideologi besar yang dipakai oleh berbagai negara di dunia. Ajaran ini berasal dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Tujuan utama dari ideologi ini yaitu untuk memperjuangkan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat menjadi kelas sosial yang sama tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban negara. Komunisme juga mempunyai nama lain yaitu Marxisme atau Leninisme. Karena kedua tokoh inilah yang melahirkan ideologi ini di dunia. Ideologi ini menekankan kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya tanpa ada larangan dari pihak lain. Ideologi komunisme muncul pertama kali di Prancis pada tahun 1830 bersamaan dengan ideologi sosialisme. Kedua ideologi ini awalnya mempunyai arti yang sama, tetapi kata komunisme dipakai untuk aliran sosialis menjadi lebih radikal, yang menuntut penghapusan total hak-hak milik pribadi dan kesamaan milik bersama, serta menginginkan keadaan yang lebih baik, bukan dari kebaikan pemerintah atau penguasa, melainkan usaha perjuangan kaum miskin dan kelas bawah. Ebentain William tahun 1990. Kemudian yang kedua yaitu ideologi Marxisme. Ideologi ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Karl Marx terhadap ketidakadilan sistem ideologi kapitalisme. Ideologi Marxisme lahir berkat anggapan ideologi kapitalisme yang dianggap sebagai kesalahan yang besar karena akan semakin memperkaya pemilik modal dengan mengorbankan nasib kaum buruh yang menyedihkan. Pada sistem kapitalisme, buruh dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah yang minim. Hal itu karena prinsip kapitalisme yang profit sebanyak-banyaknya dan modal seminimal mungkin. Marxisme merupakan pembakuan dari ajaran Karl Marx yang dilakukan Friedrich Engels pada tahun 1820 sampai tahun 1895 dan tokoh teori ajaran Karl Marx Kautsky
pada tahun 1854 sampai 1938 yang memudahkan pemahaman ajaran ini sebagai ideologi perjuangan kaum buruh. Walaupun menurut George Lukács, hal ini merupakan penyimpangan dari ajaran Karl Marx. Ajaran beliau sebenarnya yaitu tentang keterasingan dalam pekerjaan dan teori kelas. Menurutnya, keterasingan manusia karena tindakan manusia paling dasar dalam pekerjaan yang membuat dirinya menjadi nyata, sehingga manusia membuat hidupnya menjadi objek kehendak dan kesadarannya, berhadapan bebas dengan produknya, serta bekerja secara bebas dan sadar, sehingga hal ini menjadi pembeda antara manusia dan makhluk lainnya. 3. Ideologi kapitalisme. Ideologi ini merupakan ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi ini dipopulerkan oleh Adam Smith, seorang bapak ilmu ekonomi dunia. Beliau tidak setuju dengan ideologi merkantilisme yang berkembang pada saat itu. Teori Adam Smith mengenai ideologi kapitalisme yang cukup dikenal luas yaitu teori invisible hand atau tangan yang tak terlihat. Istilah invisible hand sangat terkenal, di mana menurutnya pasar yang bekerja akan selalu diarahkan oleh tangan tak tampak, sehingga tidak perlu adanya peraturan pemerintah dan segala intervensinya. Ideologi ini menekankan kepada penguasaan modal oleh pihak swasta, yang dimana negara tidak berhak membuat dan mengatur undang-undang yang dapat mempersulit jalannya usaha mereka. Ideologi ini banyak digunakan berbagai negara di dunia hingga saat ini. Inti dari paham ini adalah adanya kapital atau modal yang dikuasai pihak swasta, di mana negara tidak memiliki kekuasaan atas terjadinya sistem ekonomi dan hanya berperan sebagai pengawas saja. Kemudian lanjut yang keempat yaitu ideologi liberalisme. Ideologi ini menekankan kepada kebebasan setiap golongan untuk dapat mengekspresikan keinginannya sendiri tanpa ada larangan dari pihak lainnya. Seperti dari asal katanya yaitu liberal, yang berarti kebebasan. Ideologi ini beranggapan bahwa tiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mencapai sesuatu. Setiap individu berhak untuk menentukan sendiri berbagai hak umum seperti hak politik, hak beragama, dan berbagai hak lainnya. Di dalam paham liberalisme terdapat 3 pokok nilai utama yang menjadikan kuat, yaitu life, liberty, dan property. Nilai-nilai yang terkandung dalam 3 hal tersebut yaitu kesempatan yang sama di dalam paham ideologi ini. Liberalisme meyakini bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai suatu hal. Namun, karena adanya perbedaan kualitas antara manusia satu dengan yang lainnya, dapat membuat pencapaian dari setiap individu memiliki berbeda, tergantung dengan kemampuan yang dimilikinya. 5. Ideologi sosialisme. Ideologi ini dapat diidentikan dengan ideologi komunisme. Hal ini karena prinsip mendasar yang sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Seluruh aset dan modal akan dikuasai secara bersama-sama demi kepentingan suatu bangsa dan negara. Paham ini mungkin hampir sama konsepnya dengan paham ideologi komunisme, karena pada prinsipnya yaitu mengutamakan kepemilikan segala sesuatu secara bersama dan tidak ada yang namanya hak kepemilikan individu.
Istilah sosialisme ini muncul pada abad ke-19 di Perancis dan kemudian menyebar ke berbagai kalangan di dunia. Tokoh dari ideologi ini adalah Karl Marx atas kritiknya terhadap kaum kapitalis yang telah menyengsarakan para buruh dan tani. Para buruh dan tani hanya dijadikan sebagai faktor produksi dan tidak dilihat lagi dari gaji yang mereka dapatkan. Tingkat kelayakan hidup sangat kurang, sehingga muncullah bahwa dalam negara harus melindungi hak rakyatnya tanpa adanya perbedaan dari satu orang dan orang lainnya, sehingga terjadi kesejahteraan yang utuh di dalam suatu negara. Kemudian lanjut yang keenam, yaitu ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme ini menitik beratkan kepada kedaulatan suatu negara sebagai hal yang mutlak dan tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun. Setiap warga negaranya harus mempunyai rasa mencintai negara lebih dari apapun dengan berjuang dan berkorban secara bersama-sama demi menjaga kedaulatan negara. Pada saat ini, nasionalisme dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu nasionalis warga negaraan, nasionalis etnis, dan nasionalis romantik. Nasionalis kewarganegaraan menunjukkan bahwa warga negaranya merupakan komponen yang berperan sangat penting di dalam tatanan sistem bernegara. Jadi, kekuatan utama dari suatu negara bertumpu pada warga negara. Kemudian, nasionalis etnis menitik beratkan kepada budaya dan etnis sebagai komponen yang berperan dalam suatu negara. Sedangkan nasionalis romantik adalah suatu kondisi di mana budaya, ras, dan etnik sebagai sumber kebenaran politik. Nasionalisme ini merupakan paham di mana kedaulatan negara menjadi hal yang mutlak, di mana untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan kerjasama atas orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Keberadaan negara sangatlah penting dalam paham ini, dan keamanannya sangat dijaga ketat, baik keamanan internal maupun keamanan eksternal. 7. Ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut bangsa Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh seorang dewan yang dinamakan dengan DPR. Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara, maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih dewan legislatif atau perwakilan rakyat dan dewan eksekutif atau pemerintah yang akan saling bersinergi dalam membangun negara. Berikut ini beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, yakni Norwegia, Israel, Denmark, Amerika, Swedia, Venezuela, dan lain sebagainya. Dalam pemerintahan demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses pemilihan umum. Kemudian, rakyat juga memilih wakil-wakilnya sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah yang berkuasa. Baik, lanjut macam-macam dari ideologi demokrasi. Berikut adalah macam-macam dari ideologi demokrasi. 1. Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi yang dianut oleh satu negara saja di dunia, yaitu Indonesia. Fokus utama dalam paham demokrasi Pancasila adalah membentuk negara yang demokratis namun tetap tidak
tidak meninggalkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, demokrasi ini tetap dilakukan asalkan masih dalam Pancasila dan tidak mencederai Pancasila. Apabila sudah keluar dari Pancasila, maka demokrasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dan harus menggantinya dengan yang baru. 2. Demokrasi Kristen, yaitu suatu tatanan negara di mana menerapkan demokrasi berdasarkan asas agama Kristen dalam pelaksanaannya. Ideologi ini muncul karena aliran religius pada abad ke-19 dan berkembang di wilayah Eropa dan Amerika Latin. Yang terakhir, demokrasi Islam, yaitu tatanan negara yang menerapkan paham demokrasi namun tetap berdasarkan atau berlandaskan pada asas Islam sebagai patokan utama. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena pada dasarnya demokrasi tidak cocok dengan agama Islam. 8. Ideologi feminisme. Ideologi feminisme merupakan ideologi yang menitik beratkan pada kesetaraan hak serta kewajiban bagi perempuan. Kesetaraan tersebut meliputi hak ekonomi, politik, sosial, budaya ruang pribadi, dan ruang publik. Tujuan utama dari ideologi ini adalah untuk memperjuangkan hak perempuan yang dahulu kala tidak boleh bersekolah, berpolitik, dan lain sebagainya. 9. Ideologi anarkisme. Ideologi ini menganggap bahwa negara merupakan sebuah gangguan dan tidak perlu ada. Sebagian wilayah di Spanyol menganut ideologi ini. Ideologi anarkisme menitik beratkan kepada kebebasan setiap individu, di mana sebuah tatanan negara dan politik dianjurkan untuk dibubarkan dan digantikan dengan tindakan sukarela dari setiap warga negara. Namun, ada beberapa orang yang mendefinisikan sebagai suatu tatanan tanpa adanya hierarki di dalamnya, sehingga semuanya dianggap sama. Menurut paham ini, negara merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan dan tidak dapat menjadikan gangguan. 10. Konservatisme. Paham ini lebih memusatkan pada nilai-nilai ajaran kuno atau tradisional dan menentang keras dengan adanya modernisasi dan globalisasi. Karena adanya perbedaan nilai di setiap negara, maka tujuan dari paham konservatif juga berbeda sesuai dengan budayanya masing-masing. Awalnya, perkembangan ideologi ini tidak begitu terkenal, hingga meletusnya revolusi Prancis, yang kemudian banyak orang yang ingin kembali ke tatanan dunia lama. Hal ini sangat beralasan, karena modernisasi ternyata tidak memberikan dampak yang baik bagi warga negara dan menumbuhkan atau menimbulkan perpecahan di dalamnya, sehingga merujuk pada bagian yang sangat tidak menyenangkan, karena negara yang sampai saat ini masih menggunakan hal ini adalah negara-negara di Eropa yang biasanya didukung oleh para pekerja pasar dan para pengusaha serta pejabat berkerah putih. 11. Komunitarianisme. Ideologi komunitarianisme merupakan paham komunis gaya baru atau dalam versi modern. Paham utamanya tetap sama dengan ideologi komunis klasik, yaitu menentang adanya paham kapitalisme dan liberalisme. Namun, paham ini tidak sebagaimana komunis klasik, tapi telah mengalami banyak perubahan dalam pemikirannya. 12. Libertarianisme. Ideologi libertarianisme ini, warga negaranya sangat menjunjung tinggi adanya kebebasan, terutama dalam kebebasan individu.
Proses pemilihan dilakukan secara utuh pada tiap individu, dan negara tidak berhak mengatur terhadap masyarakatnya. Paham ini juga lebih menganjurkan untuk tidak membuat sebuah lembaga sosial, karena bisa mengganggu jalannya negara. Yang paling penting di sini adalah kebebasan individu dalam hal ranah politik maupun dalam hal ranah ekonomi. Meskipun mereka menjunjung tinggi adanya kebebasan individu, mereka sangat menentang keras adanya hak kepemilikan individu pada sektor-sektor strategis. Mereka masih membutuhkan negara sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi jalannya sebuah tatanan negara. Selanjutnya, 13. Monarkisme. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan menjadi sumber utama terhadap kesejahteraan negaranya. Saat ini, masih ada banyak negara yang menganut paham monarki. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Jadi, negara yang menganut paham ini, pusat kekuasaan tertingginya adalah kerajaan, dan yang memimpinnya adalah seorang raja yang sedang memerintah dan semua keturunannya. Baik, lanjut. 14. Nazisme. Nazi merupakan singkatan dari Nasional Sosialisme. Adalah salah satu paham yang berasal dari negara Jerman, di mana tokohnya yang sangat terkenal, yakni Adolf Hitler. Paham ini disinyalir bukanlah menjadi paham baru, melainkan paham yang dikombinasikan dari berbagai jenis paham lainnya, seperti anti-Yahudi. Oleh karena itu, pada masa kejayaannya, banyak para Yahudi yang mendapatkan hukuman mati. Paham ideologi Nazisme sangat ketat dan sangat keras, sehingga banyak ditentang oleh banyak orang. Ujung dari adanya Nazisme ini adalah Adolf Hitler dibunuh. Namun hal tersebut masih menjadi perdebatan. Apakah Adolf Hitler memang sudah mati atau belum pada saat itu? Banyak orang yang mengatakan bahwa Adolf Hitler berhasil meloloskan diri dan kabur ke negara lainnya yang jauh dari Eropa. Meskipun aliran ini sudah dianggap hilang, namun tidak menutup kemungkinan masih ada sisa-sisa orang yang masih mempercayai ideologi tersebut. Mereka tidak mengundurkan diri dan merupakan organisasi bawah tanah. Oke, yang terakhir 15. Fasisme. Fasisme merupakan salah satu ideologi yang sangat keras karena mereka ingin mengatur segala aspek kehidupannya, mulai dari politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya di negara tersebut. Mereka yang menganut paham ini berusaha untuk membentuk partai tunggal di dalam negara, sehingga partai inilah yang akan mengatur jalannya negara. Para penganut paham fasis ini percaya bahwa pemimpin tunggal yang kuat dan otoriter mampu menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan bersama di dalam sistem negara. Paham ini mulai berkembang setelah Perang Dunia Pertama dan terus berkembang hingga pada Perang Dunia Kedua. Namun, karena pahamnya yang terlalu keras dan hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni pihak yang memiliki kekuasaan, maka kemudian hal ini mendapat banyak pertentangan dari dunia luar, sehingga paham ini mulai runtuh dan hancur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya, Disnaini Paistika, selaku perwakilan dari kelompok kami, memohon maaf apabila dalam presentasi kali ini kami membuat kekeliruan, kesalahan, ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga materi kali ini dapat digunakan sebagai bahan belajar teman-teman. Semoga yang kami
warahmatullahi wabarakatuh.